Oke. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang di channel Ira Suasana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbaru dari sebuah franchise besar, yaitu Mission Impossible: The Final Reckoning. One last time. Oke, jadi sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu kalau misalnya mungkin video ini bakal menjadi sudut pandang lain yang agak lain ya. Karena gue adalah orang yang sebenarnya nggak nonton franchise Mission Impossible. Sebenarnya mirip kayak Final Destination kemarin, cuman bedanya gue nggak tahu sebanyak Final Destination. Gue clueless lebih besar pada Mission Impossible. Dan gue sempet ada upaya pengen nyoba ngejar series ini gitu. Yang mana gue sempet ngedelay rencana nonton gue selama 1 minggu. Gue sempet nyari di beberapa OTT yang gue pakai gitu. Cuman so far yang gue cari itu agak susah nyarinya gitu. Dan akhirnya karena kesulitan itu, dan gue ngelihat salah satu OTT gue baru bakal nayangin di awal Juni, which is kelamaan dibandingin jadwal gue nonton yang sudah direncanakan ini. Akhirnya dari situ gue memutuskan untuk nyoba nonton film sebelumnya dulu aja, yaitu Mission Impossible: The Death Reckoning. Yang mana fakta menariknya memang film The Final Reckoning ini awalnya direncanakan sebagai judul Death Reckoning Part 2. Yang mana ya bener, 2 film terakhirnya itu menjadi satu kesatuan yang dibagi 2. Jadi tadinya judulnya ada Death Reckoning Part 1 dan Death Reckoning Part 2 yang di tengah jalan kemudian diubah jadi The Final Reckoning. Mungkin pertama-tama gue bakal coba ngejawab dulu ya pertanyaan yang mengenai apakah film ini bisa ditonton tanpa harus menonton film-film sebelumnya. Yang mana itu adalah sebuah pertanyaan ketika orang-orang menikmati yang namanya franchise, khususnya kayak MCU gitu. Orang tuh makin sini makin susah gitu untuk keep up gitu, dan para fans sekalipun selalu ngomong kayak makanya nonton yang A, B, C, D sebelum nonton film ini gitu. Kayak salah satunya kayak Thunderbolt kemarin gitu. Dan mindset yang sama mungkin juga terjadi di Final Destination gitu. Nah, cuman menurut gua jawabannya mungkin mirip ya sama Final Destination, yang mana memang di kesempatan kali ini gue jauh lebih clueless daripada film Final Destination. Dan yang menurut gue film Mission Impossible ini menjadi sebuah film yang masih mereka rancang untuk bisa ditonton tanpa harus menonton film-film sebelumnya. Walaupun menurut gue akan lebih baik kalau misalnya kita udah nonton atau seenggaknya punya pengetahuan mengenai film sebelumnya, yaitu The Death Reckoning. Dan juga menurut gue secara keseluruhan di film Final Reckoning ini menurut gue banyak banget fan service ataupun callback yang merujuk ke film-film sebelumnya. Bahkan di sini ada kemunculan salah satu karakter lama dari film pertamanya gitu ya, yang harusnya sih menjadi titik awal dari jalannya franchise ini ya gitu. Karena gue ngeliat memang momen-momennya itu di set up nostalgic banget gitu. Treatment yang dipakai di film Mission Impossible ini sampai ke Final Reckoning menurut gue itu cukup old school ya. Metodenya itu bener-bener jadul dan lama banget. Tapi menurut gue itu masihlah sebuah cara yang efektif untuk menceritakan sesuatu dari franchise besar gitu, tanpa harus memaksa penonton untuk punya konteks bejibun dari berfilm-film sebelumnya. Jadi banyak lah momen-momen kayak flashback atau throwback yang dimasukin ke dalam dialog pemain gitu ya, dan diselipin adegan-adegan flashback yang terang-terangan dikasih lihat di situ gitu, dari zaman film ke-1 sampai film yang terbaru. Walaupun kesannya itu jadi tidak terlihat natural dan sangat-sangat fiktif, tapi menurut gue ya itu adalah cara yang efektif gitu. Ngelihat gimana tiap instrumen karakter di dalam film ini melakukan dialog yang menurut gue kurang masuk akal untuk terjadi di dunia nyata ya. Dia menceritakan berbagai hal secara panjang lebar, tapi ya it's a normal way gitu, cara paling standar untuk memperkenalkan itu semua. Menurut gue nggak ada cara lain untuk bisa memperkenalkan itu dengan cara yang mudah dan efektif gitu di film seperti Mission Impossible ini gitu. Ditambah lagi ya secara skala plot, karena film Mission Impossible ini adalah sebuah film spionase, tentunya ya kalian nggak bisa punya waktu lama-lama untuk menceritakan konteks gitu ya, dan harus segera menceritakan plot utama dari film ini gitu. Dan ya menurut gue film Death Reckoning maupun Final Reckoning yang kali ini itu plotnya tuh ya cukup kompleks dan belibet gitu.
sederhana tapi belibet gitu, nggak yang rumit-rumit banget gitu. Dan menurut gue mereka tahu ya pasarnya mereka ya, film dari tahun 96 dengan audiens yang dibawa dari tahun-tahun segitu, mereka masih berupaya di tiap-tiap momennya, di tiap-tiap dialognya itu untuk gimana caranya untuk mengclarify plotnya mereka itu gitu ya, setelah dilakukan presentasi yang rumit gitu. Jadi setelah kalian mencerna dan mungkin masih nggak nangkep gitu, di titik tertentu atau di akhir segmentasi dari pengenalan itu pasti akan selalu disimpulkan gitu oleh karakter-karakter di dalamnya gitu. Ya beberapa di antaranya kayak karakter Simon Pegg dan karakter Hayley Atwell, Grace dan juga gue lupa namanya karakter Simon Pegg itu. Mereka jadi salah satu karakter yang paling sering gitu menyimpulkan rencana kompleks yang di-build up di sepanjang film gitu. Gak sedikit loh gue yang gak nangkep apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka melakukan A, B, C gitu. Barulah diklarifikasi oleh mereka melalui dialog verbal gitu. Dan menurut gue ya itu bukanlah esensi dari Mission Impossible gitu, storytelling rumit spionase. Enggak, ya karena mereka jual utamanya di actionnya, sehingga ya untuk aspek seperti itu yang mereka buat gimana caranya supaya se-efektif mungkin. Kalau ngomongin soal apa ya, momen-momen yang terkesan kuno dan jadul ya, secara pengadeganan pun banyaklah adegan-adegan yang apa ya, rasanya tuh ya tua aja gitu. Apalagi lo ngelihat intronya, intronya ini adalah sebuah identitas menurut gue ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu intro Mission Impossible di awal itu gitu. Karena anehnya walaupun gue baru nonton film Dead Reckoning ya, yang Fallout gue nggak inget gitu gue udah nonton apa belum. Nah dari gue nonton Dead Reckoning dan kemudian gue nonton Final Reckoning pun, intronya itu ya salah satu hal yang gue tunggu juga, karena memang hebatnya adalah Mission Impossible ini punya soundtrack yang sangat ikonik dan menjadi salah satu ciri khas mereka. Dan entah kenapa gue tungguin itu di awal-awal film nih. Mana nih intronya. Barulah ketika masuk, bam. Nah selain adegan old school yang seperti itu, ada juga beberapa adegan yang kayaknya mereka tuh pengen dramatis, pengen terlihat epic gitu. Tapi itu adalah bentuk adegan formulaik yang gue udah tahu itu memang film banget gitu. Dan jadinya tuh kerasa agak cheesy gitu, kayak gue lupa ada adegan apa ya, mungkin salah satunya adalah karakter si Gabriel ya, antagonisnya si Ethan Hunt, ketika di pesawat gitu ekspresinya nyampe cengar-cengir kayak gitu, itu kerasa apa ya, they try hard to bikin dia terlihat sangat-sangat antagonis gitu. Dan dialog-dialognya juga banyak lah yang agak-agak aneh gitu, kayak tell me I win gitu, kayak sesimpel win, you lose, I win. Atau adegan-adegan kayak yang menegaskan gitu ya, dialog-dialog yang menegaskan kalau Ethan Hunt only ya gitu ya yang bisa save the world gitu. Itu menjadi dialog yang kesannya tuh udah agak jadul dan agak cheesy sih sebenarnya. Sama salah satunya adalah adegan terakhir ya, yang ketika dia udah dijemput, ketika misi udah selesai, ada salah satu oposisi dia yang tadinya nolongin senjata, tiba-tiba sama dia dikantongin, habis itu salaman gitu. Well, it looks cool in old way gitu. Mungkin kayak kalau kalian pasang parameter, oh ini film dari zaman kapan gitu ya, secara story, mungkin itu masih sesuatu yang wow gitu. Tapi kayak di sekarang mungkin itu udah kayak apa ya? Yes, kita semua tahu itu adalah adegan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata gitu ya. Sebuah apa ya, ancaman, tadinya mau nembak tapi tadinya nggak jadi gitu, trying to be fun and cool at the same time. Itu agak aneh sih. Tapi memang menurut gue yang patut diapresiasikan. Gue nggak tahu ini sinematografinya adalah sinematografi yang dipertahankan dari film-film sebelumnya apa enggak gitu ya. Gue ngerasa ya sinematografinya ini adalah sebuah treatment normal sederhana yang efektif dan keren gitu. Gimana mereka nggak begitu memperhatikan hal-hal yang aneh gitu, tapi mereka fokus di gimana bikin lighting, pencahayaan, dan komposisi yang sebenarnya komposisinya agak off sih. Cuman intinya lightingnya yang kerasa agak bagus banget gitu. Di sini banyaklah adegan-adegan yang mereka tuh berusaha ngasih highlight dan juga kontras yang kenceng banget gitu. Apalagi di adegan-adegan awal ketika pertama kali si Grace sama Ethan disekap gitu ya di sebuah tempat gelap gitu. Itu kontras bayangannya dan juga pencahayaannya itu bener-bener kayak spionase noir gitu. Like literally treatment letterlock dari sebuah film noir gitu. Bayangan di sebelah muka hitam gitu ya, dan kontras gitu. Dan ya untungnya gue
nonton di teater yang pakai proyektor Christie, jadi hitamnya tuh lebih hitam gitu. Dan di adegan-adegan lain banyaklah backlight, lighting yang nge-flare gitu ya. Itu adalah cara paling cepat untuk bisa membuat shot terlihat sinematik sih. Dan yang paling gue sadar adalah dari zaman film Death Reckoning adalah shotnya yang banyak pakai tilt angle yang miring gitu. Yang gue tau lah itu adalah sebuah angle yang memberikan rasa tidak nyaman gitu, untuk memberikan rasa tidak baik-baik saja. Dan di sini aneh in the good way ya, itu terlihat banyak sekali dipakai gitu. Untuk stunt yang menjadi nilai jualan dari film Mission Impossible gimana? Ya walaupun gue bilang kalau misalnya film Mission Impossible adalah film yang kesannya tuh old school dan film yang bener-bener film gitu, tapi nggak bisa dipungkiri gimmick-gimmick yang dijual mereka gitu ya, stunt yang terjadi di film ini gitu masih tetap bikin gue merasa tegang dan merasa deg-degan gitu melihat adegannya, karena mereka berhasil melakukan build up yang cukup enak gitu dilihat gitu. Ya mungkin kalian banyak yang protes lah di adegan-adegan tertentu build up itu lama banget gitu, tapi justru itulah yang membuat adegan-adegannya tuh intens gitu. Kayak dari semua adegan itu justru yang paling gue suka adalah adegan kapal selam gitu, yang mana menurut gue mereka cukup mempermainkan salah satu fobia yang sangat-sangat mengerikan gitu, fobia laut gitu. Jadi buat kalian yang fobia laut dan tempat sempit, menurut gue itu jadi sebuah masalah sih. Dan ya menurut gue, dari selain jatuh dari langit gitu ya, dengan ketinggian yang ekstrim gitu, salah satu hal yang ditakutkan juga ya tentu saja adalah laut dengan kedalaman yang ekstrim gitu. Dan di sini mereka mengeksplorasi hal itu gitu. Apalagi kalau misalnya kalian udah sering baca-baca atau tahu informasi soal dekompresi atau tekanan air gitu, kalian bisa ngebayangin betapa painfulnya itu gitu. Dan gue masih bisa mengatakan karakter Ethan Hunt ini adalah karakter yang gila gitu. Gue nggak ngerti manajemen resiko dia kayak gimana gitu. Dia pengen bertahan hidup gitu, tapi dia mempertaruhkannya tuh bener-bener nggak ada kalkulasi pasti gitu, kayak apa sih? Dan ya gue bisa lihat lah itu adalah salah satu highlight dari karakterisasi Ethan Hunt juga gitu. Itu di highlight apalagi ketika mereka lagi nyusun informasi gitu, yang adegan cut to cut antara kubunya Simon Pegg sama si Tom Cruise gitu. Di endingnya mereka kayak semi-semi mempertanyakan rencana mereka sendiri gitu ketika ditanya, "So, that's the plan." Habis itu mereka balasnya agak terbata-bata kayak, "Iya," gitu. Kalau untuk adegan pesawat yang jadi jualan utamanya kayak gimana, menurut gue struggle yang dihadapi di adegan tersebut gitu ya, itu nggak se-eksotis, nggak sekeren yang ada di adegan laut gitu. Kenapa? Karena ya sesimpel struggle-nya dia tuh muter-muter di sayap gitu. Mungkin kalau kalian ngerti konteksnya, kalian mungkin bakal merasa itu adalah sebuah tantangan yang berat gitu. Tapi sebagai sebuah tontonan, ngelihat dia muter-muter di sayap gitu ya, yang nggak beres-beres gitu. Ya tentunya itu bakal ngerasa kayak agak aneh aja gitu. Gue jujur jauh lebih suka adegan kapal selam gitu, karena secara objektif, secara struggle itu jauh lebih jelas kenapanya, dan sebagai sebuah tontonan kerasa jauh lebih enak dilihat gitu. Dan dari dua adegan stunt itu gue pengen nge-highlight, gue suka gitu. Ada sebuah ekspektasi yang dipatahkan di sini gitu. Di adegan-adegan kayak gitu mereka tuh nggak banyak masukin dialog. Mereka banyak show don't tell ya. Mereka nggak kayak nge-highlight apa yang terjadi hanya dengan dialog gitu. Yang which is hal itu terjadi di adegan-adegan lain, banyak terjadi di momen-momen lain gitu, tapi tidak di adegan ini. Mereka berhasil menggambarkan apa yang terjadi, apa tantangannya gitu, tanpa harus menggunakan dialog monolog dari karakter kita gitu. Tapi ada sih satu, bener-bener cuman satu yang gue inget itu adalah ketika si Ethan Hunt ini ngelihat peluncur torpedo sebagai solusi gitu. Ada lubang dan dia ngomong, "Wah, peluncur torpedo." Tapi itu cuman itu doang gitu. Sisanya bener-bener ya kalian bisa tahu lah apa yang terjadi gitu. Nah, dari adegan kapal selam itu satu momen yang gue suka adalah ketika dia berhasil keluar dan berada di laut lepas dalam keadaan tidak pakai baju gitu. Dan secara shot, secara komposisi itu benar-benar sinematik banget gitu ya. Ada satu titik si Ethan Hunt di tengah bayangan hitam laut gitu. Dan kameranya tilting, hitam gelap gitu, biru gitu. Itu quite sinematik dan menarik menurut gue melihatnya gitu.
Tapi menurut gue ya sayang sih, gue bukan orang yang ngikutin franchise Mission Impossible, sehingga menurut gue satu hal yang paling bisa dinikmatin tapi gue lewatkan di sini menurut gue adalah fan service-nya gitu. Gue ngeliat lah di sini build up-nya itu adalah sebuah build up yang memang di setup untuk tribute dan juga callback gitu ke keseluruhan film-film Mission Impossible ini gitu. Dan ya gitulah kurang lebih review gue soal film Mission Impossible The Final Reckoning ini, yang mungkin gak akan kalian tonton juga setelah tahu gue memang nggak nonton franchise Mission Impossible. Dan gitu aja dari gue, sampai jumpa di film berikutnya, dan seperti biasa di channel gue, Sebagai Racun. Itu udah kevalid sih.